Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Astriona Candakus Indrawati. Di sini saya salah satu perwakilan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan mempresentasikan artikel kami beserta kelompok yang berjudul Penanaman Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Mata Pelajaran PADB di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Pertama, langsung saja untuk pendahuluan. Jadi saat ini banyak sekali persoalan terkait korupsi yang sudah dianggap biasa saja. Bahkan tidak pernah ada penyelesaiannya yang diperparah dengan hukuman dan penanganan untuk para koruptor. Itu tidak membuat seseorang yang sudah melakukan tindakan tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sehingga persoalan korupsi sudah dianggap biasa saja di negara kita ini. Melihat fenomena tersebut, maka penting dan diperlukan adanya penanaman pendidikan karakter anti korupsi khususnya di jenjang pendidikan sekolah dasar, dan salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kebanyakan dari kita menganggap mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau yang kita kenal dengan PADB banyak dikenal sebagai pembelajaran yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius tersebut diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan cinta ilmu. Dan yang sebenarnya nilai-nilai tersebut juga sudah termasuk ke dalam pendidikan karakter anti korupsi. Melihat urgensi tersebut, maka penting kiranya penanaman pendidikan karakter anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar mulai awal. Artinya anak-anak dari awal belajar tentang kehidupan sudah seharusnya dikenalkan oleh nilai-nilai anti korupsi, dan tentunya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan supaya bisa menumbuhkan sikap dan kepribadian peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fenomenologi. Hal itu dilakukan dengan mengkaji bagaimana penanaman pendidikan karakter anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Data penelitian yang dideskripsikan berupa tulisan dengan subjek penelitian yaitu peserta didik dan guru PADB. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui karakter anti korupsi yang terbentuk pada diri peserta didik setelah mengikuti pembelajaran PADB. Sedangkan wawancara dilakukan kepada guru PADB untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran, strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi, dan juga untuk mengetahui bagaimana evaluasi pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran PADB. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang dengan subjek penelitian guru mata pelajaran PADB yang berjumlah 3 orang dan juga siswa kelas 4 yang melakukan pembelajaran PADB berbasis pendidikan karakter anti korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk menggambarkan bagaimana perencanaan pembelajaran, strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran PADB beserta evaluasi pendidikan karakter pada mata pelajaran. Pendidikan karakter ini sebenarnya sudah muncul bersamaan dengan hadirnya era revolusi 4.0, di mana era tersebut teknologi sudah berkembang pesat dan mewarnai setiap kehidupan manusia. Karakter sendiri dapat diartikan sebagai totalitas atau ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi. Sedangkan pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Sehingga pendidikan karakter harus selalu berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendidikan karakter anti korupsi sebenarnya muncul untuk menyikapi fenomena korupsi yang marak terjadi. Oleh karena itu, dunia pendidikan melakukan pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Insersi pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kurikulum dan pembelajaran sehari-hari gencar dibicarakan. Penguatan masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi diupayakan dengan semaksimal mungkin. Bahkan kurikulum pendidikan karakter diharapkan nantinya
akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang sudah diberikan training bagaimana mengajarkan nilai karakter anti korupsi. Diantaranya ada 9 nilai yang sudah disepakati oleh Komisi Pemberantasan Anti Korupsi. Nilai tersebut diantaranya adalah jujur, kerja keras, disiplin, mandiri, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, dan berani. Nah, pendidikan karakter anti korupsi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter anti korupsi yang sudah dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke dalam mata pelajaran PADB. Kemudian bagaimana perencanaannya? Perencanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau PADB dalam membentuk karakter anti korupsi di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter anti korupsi 9 nilai tadi dalam mata pelajaran PADB pada perangkat perencanaan pembelajaran. Jadi dari kurikulum PADB-nya, silabus bahkan RPP sudah memuat nilai-nilai karakter anti korupsi. Selanjutnya adalah strategi guru dalam menanamkan pendidikan anti korupsi di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Nah, ada 2 cara dalam menanamkan pendidikan karakter anti korupsi. Yang pertama adalah dengan cara pembiasaan. Jadi, guru selalu membiasakan siswa-siswanya untuk selalu melaksanakan dan juga menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi, yang juga didukung dengan keteladanan yang selalu dicontohkan oleh para guru, selalu memberikan pelaksanaannya termuat ketika guru sedang melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas. Yang terakhir adalah bentuk evaluasi pendidikan karakter anti korupsi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Muhammadiyah 3 Kota Malang. Evaluasi dilakukan dengan cara penilaian sikap siswa. Aspek-aspek penilaian sikap tersebut sebenarnya sudah termuat dalam buku penghubung antara siswa, guru kelas, dan juga wali siswa. Jika di sekolah, penilaian tersebut dilakukan oleh guru, utamanya guru mata pelajaran PADB. Dan ketika di rumah, penilaian tersebut dilakukan oleh orang tua untuk mengetahui apakah peserta didik kita sudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi ketika di rumah. Untuk evaluasi berikutnya adalah dengan cara melakukan tes karakter yang dibantu oleh tim psikolog yang dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah memang anak-anak selalu menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi atau belum. Nah, dari artikel yang sudah kami tulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa melihat maraknya kasus korupsi yang sudah dirasa biasa-biasa saja sehingga menyebabkan urgensi pendidikan karakter anti korupsi harus kita galakkan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Salah satunya adalah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sekian dari presentasi kami. Thank you. Don't forget to always give the best for our children and be the best teacher of the best. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.